Di Azahra, guru dan tutor datang dari berbagai latar belakang. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga belajar tentang arti pengabdian, kebersamaan, dan bagaimana pendidikan dapat mengubah kehidupan. Setiap perjalanan memiliki awal, dan setiap kisah memiliki makna. Itu ungkapan perasaan guru dan tutor Yayasan Azahra. Sekarang saatnya kita dengarkan cerita mereka. Anak-anak saya pun ikut PKBM dari UMIESI mulai berdiri. Kalau dulu belum ini ya, namanya tuh masih bimbel. Sebelum UMIESI mendirikan PKBM ini dulu namanya bimbel. Nah, anak-anak dan keponakan saya itu juga merupakan murid pertama dari UMIESI ya. UMIESI yang masih berada di Grasi, kemudian UMIESI masih di belakang SD Komplek. Saya bergabung di Yayasan Azahra ini, yaitu menjadi seorang murid. Kepengen sekali menuntut pendidikan supaya seperti anak-anak yang lain. Sempat pengen nangis gitu pada saat itu, karena apa? Setiap masuk itu dijailin sama muridnya. Ketika masuk ke kelas itu kita disambut dengan apa? Cie itu. Jadi bikin kita yang tadinya udah siap mental tiba-tiba ngedam lagi gitu. Jadi kita sibuk menjelaskan, muridnya apa? Ya, ketak-ketak. Umi, kami belum tahu, kami belum ngerti apa yang Umi jelaskan tuh. Lagi menjelaskan ada siswa yang tidak memperhatikan kan sakit tuh hatinya. Ini yang diajar itu tidak sama dengan yang di SMK sebagai sekolah formal. Di sini adalah non formal. Nah, mungkin banyak yang agak-agak abnormal saya bilang. Kita harus banyak bersabar. Jadi saya dicurigai sebagai penculik anak waktu itu. Jadi saya kayak berpikir, iya ya ada ya tampang aku penculik anak gitu kan. Singkat cerita, saya pun bertanya langsung di Facebook itu, Umi, apakah saya boleh mendaftar, Umi? Iya boleh, kata Umi, silakan. Iya Mi, tapi saya ini baru tamat kuliah Mi, nggak ada sama sekali Mi, kalau untuk ngajar itu belum ada Mi, belum ada basic sama sekali. Ya nggak apa-apa, kata Umi, coba aja dulu masukkan lamaran. Yayasan Azahra ini merupakan tangga untuk insan-insan yang tangganya patah. Dibuatlah tangga baru oleh Umi tadi. Disuruh naik tangga itu, dikasih tangga, disuruh naik, dijago pula dari bawah. Jangan sampai tidak sampai puncak. Dan akhirnya terbukti. Di sini saya bingung dan saya mencoba jujur kepada UMIESI bahwa saya tidaklah tamat SMA dan saya hanya sekolah sebatas SMP. Dan Umi tidak keberatan dengan hal itu. Umi juga menawarkan saya untuk melanjutkan sekolah saya dengan mengambil paket C di Yayasan Azahra. Dan alhamdulillah saya lulus dan saya mendapatkan ijazah kesetaraan paket C di Yayasan Azahra. Saya dulu bertugas kebersihan. Tidak tahu komputer, Titin bisa komputer akhirnya. Sampai Titin bisa sekolah S1. Tadinya saya tidak bisa, saya bisa membuat laporan seperti RPP, silabus, itu sama sekali saya tidak paham waktu itu. Tapi ketika saya mengajar di PKBM Azahra, saya bisa kerjakan semua. Jauh sebelum kenal Yayasan Azahra, saya itu dipandang sebelah mata. Sejak saya bergabung di Yayasan Azahra, itu berdampak positif yang sangat luar biasa. Mereka itu udah seperti sahabat, anak, dan juga teman. Di Azahra bisa membuat orang yang putus sekolah, orang yang putus mimpinya tadi bisa meraih cita-citanya. Bahkan ada yang sudah jadi kepala desa, jadi guru, bahkan sudah kuliah di Jakarta, jadi pengacara bahkan. Kalau dulu belum pernah namanya rasanya naik pesawat terbang, kan? Lah kamu di Azahra itu lah 10 kali naik pesawat terbang. Oh, jadi kurang naik tidak terjadi Azahra. Diajak Umi ke Bandung, disuruhnya ke Batam, ke Jakarta beberapa kali. Ke Bali yang belum pernah.
Di Azhara itu sistem kekeluargaan dan persaudaraannya yang sangat tinggi. Pada waktu itu tidak ada satupun tutor yang berbicara tentang honor atau gaji segala macam, tapi murni persaudaraan. Ketika ada, sama-sama berbagi. Ketika tidak ada, sama-sama beramal. Saya dipaksa untuk mengikuti lomba GTK PAUD Dikmas. Saya nangis-nangis, kemudian tapi tetap Umi Yesi memaksa saya untuk mengikuti lomba. Dengan terpaksa, saya mengikuti lomba. Tidak saya sangka, saya mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten dan juga juara 1 di tingkat provinsi Bengkulu, melawan mereka yang sangat luar biasa, yang sudah S1, sudah S2, sementara saya kuliah saja belum selesai. Dan alhamdulillah saya mendapat juara di tingkat provinsi, akhirnya mewakili untuk ke tingkat nasional yang pada waktu itu diadakan di Kalimantan Timur, Balikpapan. Setiap cerita adalah bukti dari ketekunan, kebersamaan, dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi kemanusiaan dan pendidikan. Selamat ulang tahun untuk Yayasan Az-Zahra yang ke-22. Semoga semakin maju dan terus menginspirasi.